Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Perkenalkan, sebelumnya nama saya Adi Pratama, dari Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai em, e-commerce obat online dengan brand bernama Apotek Q dengan target pemasaran yaitu B2B dan user end. Yang pertama, empathize dan define. Di mana empathize itu kita mengelola dan mendapatkan suatu problem yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dan define kita mengolah em, masalah dan bisa digunakan sebagai bahan pokok em, untuk menciptakan sebuah ide. Di mana em, empathize dan define yang melatar belakangi ide saya yaitu ide Apotek yaitu yang pertama aksesibilitas kesehatan yang terbatas. Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan masih menjadi permasalahan serius di beberapa wilayah terpencil. Pengembangan aplikasi e-commerce obat online dapat membantu dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap obat-obatan bagi populasi yang tinggal di daerah yang sulit terjangkau. Lalu untuk yang kedua, kesulitan dalam manajemen kesehatan kronis, di mana pasien dengan kondisi kesehatan kronis mengalami kesulitan dalam manajemen obat-obatan mereka. Di sini aplikasi e-commerce obat online dapat memberikan solusi dengan memberikan akses yang mudah dan cepat untuk memperoleh obat-obatan secara teratur. Lalu yang ketiga, ketersediaan informasi kesehatan yang terbatas. Terbatasnya akses terhadap informasi kesehatan masih menjadi permasalahan. Pengembangan aplikasi e-commerce obat online, fungsinya di sini sebagai penyedia informasi yang terverifikasi dan akurat, dapat membantu dan memberikan edukasi yang diperlukan kepada pengguna. Lalu yang keempat, ketidakmampuan mengambil obat-obatan secara rutin. Beberapa orang, terutama mereka dengan mobilitas terbatas atau jadwal yang padat, sering mengalami kesulitan dalam mengambil obat-obatan secara rutin dari apotek fisik. Ketidakmampuan mengambil obat-obatan secara rutin dapat berdampak negatif pada manajemen kesehatan. Aplikasi e-commerce obat online dengan layanan pengiriman dapat membantu dan mengatasi masalah ini dengan menyediakan pengiriman obat-obatan ke rumah pelanggan. Jadi dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya latar belakang yang em, ada 4 latar belakang yang menyebabkan terciptanya ide ini dari pemikiran saya. Yang pertama, ketidakmampuan mengambil obat-obatan secara rutin. Ada halnya suatu masyarakat, yaitu akses ke suatu apotek fisik bisa dibilang mungkin itu jauh atau orang yang mengambilnya lagi ada kesibukan ya nggak bisa mengambil. Makanya jadi aplikasi apotek e-commerce atau apotek Q ini fungsinya untuk memberikan kemudahan bagi usernya atau pasien untuk em, mempermudah akses obat-obatan. Seperti kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk membeli obat secara online terus dikirimkan oleh pihak tertentu em, ke rumah usernya untuk dan bisa dibilang dengan adanya metode tersebut aplikasi e-commerce ini bisa memberikan efisiensi waktu, dan mengurangi biaya bagi usernya untuk datang ke apotek fisik seperti mengeluarkan em, bahan bakar untuk keluar gitu. Lalu ketersediaan informasi kesehatan. Jadi selain menjual obat-obatan, di aplikasi ini juga akan memberikan beberapa informasi terkait indikasi, kontraindikasi, efek samping, em, yang berhubungan dengan dosis dan lain-lainnya yang berhubungan dengan obat-obatan. Jadi bukan sekedar penjualan obat, tapi juga memberikan informasi terkait obat. Lalu untuk manajemen kesehatan kronis, jadi ada halnya kadang aplikasi ini juga jadi alarm juga untuk mengingatkan bahwasanya jika kita sudah membeli suatu obat di aplikasi tersebut, aplikasi itu akan otomatis memberikan notifikasi atau alarm untuk mengingatkan usernya untuk menggunakan obat em, pada waktu yang telah ditentukan. Lalu aksesibilitas kesehatan yang terbatas. Mungkin ada kalanya juga selain karena kondisi orang yang tadi kesusahan untuk datang ke apotek fisik karena mungkin orangnya jauh lah atau lagi kesibukan, ada kalanya juga wilayah terpencil di pegunungan, di pedalaman yang tidak punya akses ke wilayah terpencil sama sekali. Dengan adanya aplikasi e-commerce drug ini bisa memungkinkan untuk membantu usernya untuk
mengakses obat-obatan. Lalu dalam aplikasi Apotek Q Drug ini ada beberapa teknologi dan inovasi yang menjadi keunggulan. Yang pertama yaitu aplikasi e-commerce obat online yang menjadi core bisnis atau utamanya sebuah apa sih em, kegiatan utama dari aplikasi ini. Jadi aplikasi e-commerce obat online yang dimasukkan dengan menjual obat-obatan, terus membantu distribusi obat, em, lalu dapat meningkatkan kualitas hidup dengan memberikan contohnya seperti alarm tadi, alarm sebagai pengingat untuk manajemen penggunaan obat, lalu menjadi solusi bagi individu yang mempunyai berbagai aspek permasalahan dalam kesehatannya. Lalu untuk yang kedua, telemedicine dan konsultasi online. Aplikasi ini juga didukung untuk melakukan konsultasi ke tenaga kerja, tenaga kesehatan seperti dokter. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan ke dokter itu bisa dilakukan di aplikasi ini juga. Jadi aplikasi ini juga sudah bekerja sama dengan tenaga kesehatan seperti selain dokter, yaitu apoteker, em, dan lain-lain. Jadi telemedicine ini em, dan konsultasi online bisa dilakukan di aplikasi ini. Dan kita bisa melakukan konsultasi online apabila kita mendapatkan resep dari suatu dokter. Kita bisa melakukan pengiriman upload suatu resep dengan difoto atau dalam bentuk file itu dikirim ke aplikasi ini. Terus nanti ada apoteker yang bakal merespon apakah em, jika suatu apoteker sedang online atau berada dalam lingkup aplikasi tersebut. Jadi resep yang kita dapatkan itu akan dilakukan kajian oleh apoteker dan apoteker akan melakukan dispensing dan memberikan konseling kepada pasiennya secara langsung, baik itu melalui video call maupun lewat telepon. Lalu untuk teknologi blockchain, teknologi blockchain itu untuk meningkatkan keamanan data karena data ini sangat rahasia apalagi dalam dunia kesehatan. Jadi diharapkan dengan ada teknologinya blockchain ini dapat meningkatkan keamanan data. Selain data juga dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dalam transaksi sehingga aman dan meminimalisasi risiko adanya informasi pribadi dan riwayat kesehatan pengguna bocor. Lalu augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Jadi selain tiga hal yang sebelumnya, yang setelahnya, seperti aplikasi e-commerce online, telemedicine, dan teknologi blockchain, ada juga VR dan AR, di mana kita bisa melakukan pengalaman interaktif berupa visualisasi produk untuk mengetahui bentuk sediaan obat, terus informasi penggunaan obat, bagaimana caranya. Terus selain itu juga kita bisa merasakan teknologi dengan teknologi VR kita bisa merasakan bagaimana suatu rasa sakit dari suatu penyakit karena sekarang ada teknologi yang memungkinkan suatu pasien untuk mendapatkan em, atau merasakan penyakit tertentu bagaimana rasa dan gejalanya. Lalu Internet of Things IoT memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi kesehatan secara real time dengan sensor yang terhubung dapat memberikan data telemetri terkait kondisi kesehatan. Lalu selain itu juga dengan IoT kita bisa melakukan hasil analisa dari data laboratorium. Jika setelah kita melakukan data laboratorium, terus data tersebut diupload ke aplikasi ini. Jadi aplikasi ini akan melakukan analisa apakah kita mengalami penyakit tertentu, em, atau mengalami kondisi tertentu dan penyebabnya apa aja. Ya, seperti itulah IoT. Lalu AI, kecerdasan buatan, memungkinkan analisa data untuk menyediakan layanan lebih personal. AI dapat merekomendasikan produk berdasarkan riwayat belanja, kondisi kesehatan, atau bahkan interaksi obat yang mungkin tidak aman. Jadi, dari hasil resep tadi, AI akan membuat arahan atau seleksi obat, pemilihan obat yang paling baik sesuai dengan umur, berat badan, dan lain-lain. Dan masih banyak parameter yang lainnya. Lalu, segmen pasarnya ada dua. Yang pertama B2B, business to business, lalu user end. Yang pertama segmen B2B. Jadi aplikasi e-commerce ini dapat merujuk ke sektor-sektor tertentu yang membutuhkan obat-obatan dalam skala besar atau bagi bisnis. Jadi seperti rumah sakit,
fasilitas kesehatan, pemasok, distributor obat, pedagang besar farmasi, industri farmasi, produsen obat, dan institusi penelitian. Jadi dengan adanya aplikasi ini juga, di sini kita membantu distribusi obat, selain kita menjual obat ke pelanggan, ya berupa pasien gitu individual, kita juga menjual obat ke pebisnis lagi untuk dijual lagi. Dan selain itu juga mungkin ada apotek yang perlu obat-obat tertentu yang tidak ada di Indonesia, dan sedangkan obat tersebut mungkin bisa punya izin untuk dilakukan impor. Ya, jadi kami di sini juga akan melakukan impor dan melakukan ekspor ke luar negeri untuk men- mendistribusikan dan membantu mendistribusikan obat. Lalu user end. Tadi sebelumnya B2B untuk para pebisnis, kalau user end untuk individu atau pasiennya secara langsung. Jadi pasien juga selain bisa membeli obat secara online, dia juga dapat em, memeriksa ketersediaan produk, membandingkan harga, dan mendapatkan informasi dosis terkait obat dan efek samping. Adapun beberapa targetnya yaitu pasien dengan kondisi kronis, orang tua, lalu masyarakat dengan kondisi fisik dan keterbatasan transportasi, masyarakat urban yang sibuk, dan atlet pecinta kebugaran. Lalu analisis SWOT. Yang pertama strength atau kekuatan. Kemudahan akses. Aplikasi ini dapat memberikan kemudahan akses terhadap obat-obatan dari berbagai lokasi tanpa harus datang ke apotek fisik. Kemudahan akses yang diberikan oleh aplikasi e-commerce obat online menjadi salah satu kekuatan utama yang menarik bagi pengguna. Lalu weakness, kelemahan, keterbatasan interaksi manusia. Keterbatasan interaksi langsung dengan ahli farmasi atau tenaga medis dapat mengurangi tingkat kepercayaan pengguna terhadap informasi obat-obatan. Kurangnya interaksi langsung dengan profesional medis adalah salah satu kelemahan aplikasi e-commerce obat online. Lalu peluang, opportunities. Peningkatan penggunaan teknologi. Pertumbuhan penggunaan teknologi digital membuka peluang besar bagi pertumbuhan aplikasi e-commerce online. Adopsi teknologi digital yang semakin luas memberikan peluang besar bagi perkembangan aplikasi e-commerce online. Lalu threats, ancaman. Regulasi dan kebijakan kesehatan, ancaman dari perubahan regulasi atau kebijakan kesehatan yang berdampak pada peraturan penjualan obat-obatan secara online. Perubahan regulasi kesehatan dapat menjadi ancaman serius bagi aplikasi e-commerce online. Ya, jadi peraturan dari pemerintah juga harus kita perhatikan dan ditinjau dalam pengembangan aplikasi ini. Karena kalau nggak ada dukungan dari pemerintah juga, jadi aplikasi ini akan sulit untuk berkembang. Lalu untuk usaha pengembangannya, jadi dilakukan beberapa cara. Yang pertama, studi pasar dan analisis kebutuhan penggunaan. Dengan melakukan studi pasar dan riset pasar, kita dapat memahami kebutuhan penggunaan dan tren pasar serta preferensi konsumen terkait obat-obatan. Lalu personalia layanan. Menggunakan teknologi AI, kita dapat memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan kesehatan masing-masing pengguna. Lalu kemitraan strategi dengan industri farmasi dan pemasok. Membangun kemitraan yang kuat dengan industri farmasi dan pemasok obat-obatan adalah langkah penting untuk memastikan pasokan produk yang berkualitas dan memperluas jangkauan produk yang tersedia di e-commerce, platform e-commerce. Lalu kolaborasi dengan ahli kesehatan dan pihak terkait. Kolaborasi dengan institusi kesehatan, dan seperti dokter, perawat, em, ahli anestesi dan lainnya, kita bisa, bukan ahli anestesi, tapi dokter, perawat dan lainnya. Kita bisa bekerja sama dengan rumah sakit, klinik, atau ahli kesehatan untuk memperluas jaringan, memvalidasi produk, dan meningkatkan kepercayaan terhadap aplikasi. Lalu keamanan dan kendali sistem, menjamin keamanan data pengguna dan transaksi finansial sangatlah penting. Implementasi protokol keamanan yang kuat dan sistem perlindungan data menjadi prioritas utama dalam pengembangan aplikasi obat e-commerce online. Jadi digunakan teknologi blockchain dalam hal ini. Pemasaran yang efektif dan komunikasi yang jelas. Strategi pemasaran berbasis konten menciptakan konten yang informatif dan relevan seperti artikel, infografik, video yang mendidik tentang kesehatan dan penggunaan obat-obatan. Lalu adanya penggunaan influencer dan lainnya, itu bisa juga untuk membantu mendongkrak atau mengembangkan aplikasi drone ini dengan memberikan edukasi terkait kesehatan dan keunggulan-keunggulan aplikasi ini. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan dari presentasi yang saya lakukan pada hari ini, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.